Pupus sudah keinginan Miming Listiani membuka pastry kitchen di Jakarta. Belum sempat meraih cita-citanya, Miming telah terlebih dahulu menemui ajalnya. Petaka itu datang dari tangan orang terdekat Miming sendiri. Sebelum membahas kasusnya serta mengungkap siapa pelakunya, mari kita kulik sedikit tentang sosok Miming Listiani. Miming Listiani ialah warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Sydney, Australia. Setelah lulus SMA di Singapura, Miming melanjutkan kuliah S1 di University of Technology, mengambil jurusan periklanan dan berhasil lulus pada tahun 2010. Dulu, Miming sempat bekerja sebagai manajer pemasaran sekaligus jurnalis paruh waktu di Ausindo Magazine period 2008 hingga 2009. Ausindo Magazine sendiri adalah sebuah portal berita yang menyajikan berita-berita terkait bisnis. Pasca menamatkan S1, Miming ternyata lebih tertarik akan dunia pastry kitchen. Terbukti dari keputusan dia untuk mendalami ilmu pastry chef di lembaga pendidikan berbasis seni kuliner, manajemen hotel, dan restoran terkenal di Le Cordon Bleu, Sydney, Australia. Miming nampaknya sangat bersemangat belajar di sana. Terlihat dari beberapa postingan dia yang menunjukkan hasil masakan serta resep yang pernah dia buat. Miming juga pernah mengunggah sebuah foto dirinya sedang bersama chef pastry sekaligus presenter kondang yaitu Adriano Zumbo di laman Facebooknya. Berdasarkan pernyataan salah satu teman dekat Miming mengungkapkan bahwa Miming ialah sosok yang santai, cerdas, dan terbuka mau berteman dengan siapa saja. Beberapa minggu sebelum peristiwa naas terjadi, Miming bersama keluarganya sempat balik ke kediaman mereka di Jakarta. Lalu pada tanggal 2 April tahun 2016, Miming kembali ke Sydney lagi untuk mengurus status permanen residen Australianya. Selama di sana, Miming bercerita kepada teman dekatnya perihal keinginan Miming membuka pastry kitchen-nya sendiri. Dia sangat bahagia sebab sebentar lagi impiannya akan terwujud. Namun sungguh malang, takdir berkehendak lain. Kini impian Miming tidak akan pernah terwujud untuk selama-lamanya. Don't kill me. Itulah kalimat terakhir yang dilontarkan Miming Listiani detik-detik menjelang ajalnya. Jeritan Miming menggema di tengah-tengah keheningan malam sebelum akhirnya ditemukan tidak bernyawa di tepi Sungai Parramatta dekat wilayah dermaga Cabarita, Sydney bagian barat Australia. Lokasi tersebut sangat populer bagi pelancong yang ingin menghabiskan malam istimewa bersama pasangan. Malam itu, hari Kamis tanggal 7 April tahun 2016, tepatnya beberapa saat usai Miming menjerit, polisi setempat mendapat sebuah laporan tentang kegaduhan yang membuat siapa saja khawatir setelah mendengar seorang wanita berteriak, "Don't kill me." Menurut pelapor yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan jeritan wanita tersebut sangat serius. Dia tidak berani mencampuri urusan orang lain, jadi dia lebih memilih menelpon petugas. Namun sayangnya, pukul 10:30 malam saat polisi tiba di TKP, wanita itu ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi polos mengambang di bibir Sungai Parramatta. Beruntungnya, polisi tidak terlambat menemukan pelakunya. Sebab di samping jasad wanita tersebut berdiri seorang pria dengan keadaan polos juga, tengah takut dan berusaha melarikan diri begitu melihat polisi datang. Tetapi akhirnya dia berhasil diringkus. Jati diri jasad wanita itu berhasil terungkap melalui sejumlah kartu ATM Bank Australia bertuliskan nama Miming Listiani yang ditemukan 2 km dari dermaga Cabarita. Selain itu,
polisi juga menemukan sepasang sepatu milik Miming dan bercak darah yang berceceran di jalanan kecil sekitar kediaman rumah Miming yang berlokasi di area Vineyard Way dekat Breakfast Point. Diketahui pelaku ialah kekasih Miming sendiri. Dia merupakan anggota sindikat narkoboy bernama Bali Nine yang mempunyai julukan letnan. Pria itu bernama Kantan Lee. Mengutip berita dari media Telegraph, kepolisian New South Wales menyatakan bahwa Lee resmi ditetapkan sebagai tersangka atas penghilangan nyawa terhadap kekasihnya Miming Listiani. Ternyata ada sebuah fakta bahwa di arsip kepolisian, nama Kantan Lee bukanlah sosok baru yang mengisi daftar tersangka tindak pelanggaran hukum. Tercatat bahwa pada bulan Desember tahun 2007, Lee pernah dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara di Mahkamah Agung Brisbane, Australia, sebab terbukti menyelundupkan heroin di negara tersebut pada tahun 2004 lalu. Kantan Lee adalah putra dari imigran China dan Vietnam yang tinggal di Sydney, Australia. Lee berteman baik serta pernah menjalin kerjasama terkait penyelundupan narkoboy dengan Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yaitu anggota Bali Nine yang dieksekusi mati pada tanggal 29 April tahun 2015. Menurut berita yang beredar, bahkan ada yang mengatakan mereka merupakan teman sekolah semasa SMA. Usai menjalani hukuman 7 tahun di Australia karena penyelundupan heroin, pria yang diberi kode Buddha di jaringan Bali Nine tersebut menyatakan putus hubungan dengan rekan-rekannya di Bali Nine, bahkan memberikan bukti perlawanan terhadap mereka. Nah, pasca keluar dari penjara, tidak tahu pasti seperti apa kehidupan Lee hingga dia bisa menjalin hubungan spesial dengan seorang wanita Indonesia, yaitu Miming Listiani. Keluarga, saudara, maupun kerabat Miming bahkan tidak tahu hubungan di antara mereka berdua. Hanya beberapa teman dekat Miming yang tahu bahwa mereka sempat menjalin hubungan istimewa. Berdasarkan informasi dari teman Miming menyebutkan, mereka berdua bahkan pernah berkunjung ke Jakarta bersama. Salah satu alasan Miming merahasiakan hubungan asmaranya dengan Lee bisa jadi karena status Lee yang pernah menjadi anggota sindikat Bali Nine, sehingga Miming terpaksa melakukan hal itu. Beberapa saat sebelum kejadian, Lee menjemput Miming dan kemudian mereka pergi menuju bar untuk menukar barang-barang pribadi mereka yang sudah saling tukar selama 2 tahun pacaran. Entah siapa duluan yang mengakhiri hubungan mereka, tetapi menurut berita yang beredar, hubungan mereka telah berakhir malam itu. Sejumlah media berita tidak menyebutkan apa penyebab mereka putus dan mengapa Lee tega melenyapkan nyawa Miming. Namun, untuk dugaan kronologi kejadiannya seperti ini. Usai mereka menghabiskan malam di bar, Lee mengantarkan Miming pulang ke kediamannya di Vineyard Way dekat Breakfast Point. Belum sempat masuk ke rumah, mereka berdebat hebat di pinggir jalan. Hingga tak lama kemudian, Lee mencengkram kuat leher Miming lalu membenturkan kepala Miming ke trotoar berkali-kali. Setelah Miming tak sadarkan diri, Lee menyembunyikan tubuh Miming di bagasi mobil Audinya. Selanjutnya, Lee membawa Miming ke daerah dermaga Kabarita, lalu membuang tubuh Miming di pinggiran sungai Dangkal Paramata. Kebetulan, saat kejadian ada seorang pejalan kaki yang tidak sengaja mendengar teriakan Miming mengucapkan kata "Don't kill me". Seorang pejalan kaki tersebut memutuskan untuk menelpon pihak berwenang sebab teriakan Miming terdengar sangat serius. Tetapi sayangnya, ketika polisi tiba di TKP, tubuh polos Miming sudah mengapung di perairan dangkal Sungai Paramata yang tidak jauh dari dermaga Kabarita. Lee yang terlihat masih berdiri di samping tubuh Miming itu pun berhasil ditangkap meski dia sempat berusaha melarikan diri. Sebenarnya, kronologi kejadian ini masih mengundang banyak pertanyaan sebab media berita tidak menyebutkan secara detail kejadiannya seperti apa dan motif Lee menghabisi nyawa Miming pun masih menjadi misteri.
Dari hasil otopsi mengungkapkan, tubuh Miming terdapat banyak patah tulang terutama di bagian punggung. Selain itu, Miming juga mengalami pendarahan otak, luka di wajah, tulang rusuk patah, cedera pada bibir dan mulut, serta memar di bagian leher. Berdasarkan temuan serta hasil otopsi pada tubuh Miming, kalian bisa mencoba menganalisa detail kronologi kejadiannya seperti apa dan berdiskusi bersama di kolom komentar ya guys. Saat persidangan berlangsung, Lee akhirnya mengaku bersalah sehingga pejabat hakim Jan Matthews menghukumnya 18 tahun penjara dengan jangka waktu non-pembebasan bersyarat 13 tahun. Keputusan ini diambil setelah melakukan pertimbangan karena Lee merasa sangat menyesal dan tertekan setelah aksi pelenyapan tersebut. Dan sebelum kejadian itu terjadi, Lee rupanya menderita gangguan stres pasca trauma usai dipenjara 7 tahun perihal keterlibatan Lee dalam mengedarkan heroin di negara Australia. Hakim juga mengatakan bahwa insiden itu tidak akan terjadi andai saja dia bukan penderita gangguan stres pasca trauma. Jadi, menurut Matthews, Lee layak mendapat pengobatan gangguan stres pasca trauma dan depresi. Matthews berpendapat hal itu akan memberinya banyak manfaat dan ada prospek bagus untuk Lee setelah dia sembuh. Mendengar keputusan ini, keluarga Miming tentu saja tidak setuju. Mereka merasa hukuman yang diterima Lee tidak sebanding dengan derita yang dialami Miming. Namun apalah daya, meski keluarga Miming sudah mengajukan banding agar Lee dihukum seberat-beratnya, akan tetapi banding tersebut ditolak. So, itulah tadi kasus rumit yang sempat menggemparkan media Australia dan Indonesia pada tahun 2016 lalu. Terima kasih buat kalian yang masih setia nontonin video dari Ragam Cerita. Semoga dari kasus yang baru saja kita bahas dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Sekian dulu cerita kali ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya teman-teman. Have a nice day and see you.